Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenankan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil laporan final project kami yang berjudul Analisa dan Desain Sistem Informasi Restoran, yang mana kelompok kami terdiri oleh Fiensieza Izal Gozani, Fauzul Islam Ramadan, Miranda Surya Arsyad, saya sendiri, dan juga Muhammad Ramadan. Langsung saja kita ke bab 1. Nah, bab 1 ini berisi tentang latar belakang. Subbab poin pertama, deskripsi sistem informasi. Pada era globalisasi seperti saat ini menyebabkan perkembangan di bidang teknologi informasi dan juga komunikasi yang telah berkembang dengan pesat. Perkembangannya telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Masyarakat sebagai penikmat tren teknologi memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan menciptakan program-program atau software sebagai aplikasi penunjang kinerja manusia. Rumah makan atau restoran merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan makanan dan juga minuman atau kuliner. Haruslah pandai mengatur strategi penjualan untuk meningkatkan hasil penjualan, di mana restoran ini berfungsi sebagai penyedia makanan dan minuman. Harusnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pelanggan dan juga pemimpin. Pelayanan yang sekarang berjalan masih dilakukan dengan cara yang manual. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pemesanan, transaksi penjualan, dan juga dalam pembuatan laporan. Di mana dengan proses yang manual sering terjadi kesalahan pencatatan, arsip yang sulit untuk dicari, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pelayanan, penulis berusaha memudahkan dengan cara mempersiapkan teknologi informasi, khususnya sistem informasi penjualan pada restoran dengan berbasis mobile. Dengan adanya platform mobile ini sendiri, diharapkan pengguna dapat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan dan dapat mengurangi kesalahan dalam transaksi karena platform mobile sendiri sudah familiar dan mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Subbab yang kedua, ruang lingkup. Di dalam penyusunan penelitian ini, kami membatasi permasalahan dengan membahas tentang identitas restoran, menu, bahan mentah, karyawan, pemesanan, pembayaran, promo atau diskonto, dan juga laporan serta analisis. Ruang lingkup penjelasan masalah yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama, kegunaan fitur-fitur pada aplikasi, yang kedua, proses pemesanan, yang ketiga, proses pembayaran. User yang dapat mengakses sistem informasi ini seperti admin, karyawan, dan juga pelanggan. Metodologi yang akan kami gunakan adalah dengan metodologi Scrum. Alasan kami menggunakan metode Scrum ini karena metode ini menghemat waktu dan juga biaya. Biaya overhead dari proses dan manajemen sangat minim, sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan juga lebih murah. Untuk subbab ketiga yaitu anggota tim proyek. Di sini ada Fiensieza Izal Gozani sebagai development team, Fauzul Islam Ramadan sebagai product owner, Miranda Surya Arsyad sebagai Scrum Master, dan juga Muhammad Ramadan sebagai development team. Untuk subbab yang keempat yaitu jadwal proyek. Di sini kami membagi menjadi 3 sprint. Untuk sprint planning, di sprint pertama kami alokasikan waktu dengan durasinya ini dalam hari satuannya selama 1 hari. Nah, untuk backlog item yang pertama, sebagai seorang admin, saya ingin data identitas restoran, menu, bahan mentah, dan karyawan tercatat di dalam aplikasi. Kami menggunakan story point 2 dengan
menempatkan prioritas pada backlog item ini 1 dan durasi waktunya 1 hari. Dan dikerjakan oleh Vian. Untuk backlog item yang kedua, sebagai seorang admin, saya ingin ada fitur login untuk saya dan juga karyawan saya. Ini kami menggunakan story point 5 dengan menempatkan prioritas yang kedua dengan durasi waktunya selama 2 hari dan dikerjakan oleh Muhammad Ramadan. Untuk backlog item yang ketiga, sebagai seorang admin, saya ingin ada fitur member untuk karyawan saya. Sama seperti backlog item sebelumnya, kami menggunakan story point 5 dengan durasi waktunya selama 2 hari dikerjakan oleh Vian. Untuk sprint review, retrospektif, dan juga demo, ini kami anggarkan durasi selama 1 hari dan dikerjakan oleh semuanya. Jadi total untuk sprint yang pertama itu selama 7 hari. Untuk selanjutnya sprint yang kedua, untuk sprint planningnya sama seperti sprint yang pertama, yaitu 1 hari. Untuk backlog item yang pertama, sebagai seorang admin, saya ingin pengguna juga memiliki aplikasi untuk memesan di restoran saya melalui smartphone mereka. Kami gunakan story point-nya 2 dan durasi waktunya selama 1 hari. Untuk backlog item yang kedua, sebagai seorang user, saya ingin ada fitur diskon atau promo lainnya untuk setiap menu yang bersifat opsional. Seperti backlog item sebelumnya, kami gunakan story point 2 dan tentunya durasi waktunya sama seperti backlog item sebelumnya 1 hari selama 1 hari. Nah, untuk backlog item yang ketiga di sprint 2 itu ada sebagai seorang admin, saya ingin pelanggan dapat membayar secara transfer atau cash. Kalau secara cash, saya ingin agar pelanggan dapat memanggil karyawan saya melalui aplikasi yang ada di smartphone-nya. Kemudian karyawan saya mendatangi mejanya dan pembayaran terjadi di sana sehingga pelanggan tidak perlu antri. Nah, di sini nyanya di sini menunjuk ke customer atau pelanggan. Nah, untuk story point-nya kami buat 5 dan juga durasinya selama 2 hari. Untuk sprint demo selama 1 hari. Jadi total untuk sprint kedua selama 6 hari. Selanjutnya ada sprint 3, sama seperti sprint pertama dan juga kedua. Untuk sprint planningnya selama 1 hari. Nah, untuk backlog item yang pertama, sebagai seorang admin, saya ingin riwayat pesanan dan pembelian pelanggan tercatat. Kami gunakan story point 2 dengan durasi waktunya selama 1 hari. Untuk backlog item yang selanjutnya, ada sebagai seorang admin, saya ingin ada fitur laporan serta analisis berupa paper ataupun grafik. Nah, kami gunakan story point 5 dan dalam durasi waktu 2 hari. Untuk sprint demo-nya selama 1 hari, jadi total untuk sprint 3 selama 5 hari. Yang selanjutnya ada bab 2. Bab 2 ini berisi tentang analisis kelayakan sistem. Bab 2 terdiri dari 5 subbab. Subbab yang pertama, analisis kelayakan teknologi. Secara teknologi, sistem ini layak untuk diimplementasikan pada restoran. Karena tujuan dari dikembangkannya sistem ini adalah untuk memberdayakan teknologi sebagai alat bantu dan juga sebagai strategi untuk memajukan usaha kuliner pada restoran. Kebutuhan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan pengerjaan dalam processing system untuk mendukung pekerjaan sistem komputer sendiri. Untuk melakukan proyek ini, maka hanya dibutuhkan beberapa perangkat lunak saja, yaitu sebagai berikut. Ada Windows 10 Pro, Microsoft
Visual Studio, dan juga Microsoft SQL Server untuk database-nya. Nah, untuk kebutuhan perangkat keras sendiri atau hardware, perangkat keras yang digunakan dalam penerapan sistem ini dengan menggunakan komputer yang belum ada. Dengan ini, kami memberikan rincian hardware yang akan digunakan, yaitu prosesor menggunakan Intel Core i5 2400, RAM 8GB, harddisk 1GB, VGA MSI GTX 750 Ti 2GB, DDR5 128 bit. Untuk kebutuhan perangkat manusia atau brainware, kebutuhan brainware untuk mengerjakan sistem ini adalah operator bertugas mengoperasikan sistem yang telah dibuat berupa masukan pesanan atau input, edit pesanan atau update, dan juga pembuatan laporan atau cek nota dengan bantuan komputer. Subbab yang kedua yaitu analisis kelayakan ekonomi. Satu hal yang harus dipertimbangkan dalam kelayakan ekonomi adalah besarnya dana yang diperlukan untuk pengembangan sistem dan manfaat yang diperoleh dari sistem ini. Suatu sistem dikatakan ekonomis jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem tersebut. Dari segi ekonomi, penggunaan sistem baru ini akan memberikan keuntungan yang layak dari pihak instansi. Hal ini dapat dilihat pada perhitungan biaya dan juga manfaat, yang mana dengan penggunaan sistem baru akan mengalami peningkatan kinerja dan dapat menghemat biaya. Poin 1, analisis biaya manfaat. Pada analisis ini, penulis menguraikan semua kebutuhan biaya dalam pembuatan pengembangan sistem yang akan diterapkan, kemudian menghitung keuntungan dan manfaat yang didapat dari sistem yang akan diimplementasikan. Tujuan dari sistem analisis biaya dan manfaat secara umum adalah untuk melihat apakah sistem yang akan diterapkan merugikan atau menguntungkan sebuah restoran. Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka sistem ini dikatakan tidak layak. Oleh karena itu, sebelum sistem ini dikembangkan, maka perlu dihitung kelayakan ekonomisnya. Ini rincian biaya dan manfaat. Untuk rincian biaya pengadaan ada hardware di tahun ke-0 itu ada 4 juta dan juga software di tahun ke-0 sebesar 2 juta rupiah. Untuk biaya operasi dan perawatan, biaya penerapan sistem untuk tahun ke-0 sebesar 500.000, biaya overhead di tahun ke-1 ada 700.000 dan di tahun ke-2 750.000. Untuk biaya perawatan sendiri di tahun ke-1 sebesar 500.000 dan di tahun ke-2 sebesar 550.000. Jadi total biaya untuk tahun ke-0 sebesar 6.500.000, tahun ke-1 1.200.000 dan tahun ke-2 1.300.000. Untuk rincian manfaat. Poin 1, manfaat berwujud. Pengurangan biaya operasi. Di tahun ke-0, 0. Untuk tahun ke-1 sebesar 2.500.000 dan di tahun ke-2 sebesar 3.500.000. Untuk pengurangan kesalahan proses, tahun pertama sebesar 1.500.000 dan di tahun kedua 2.500.000. Untuk manfaat tidak berwujud, yaitu peningkatan efisiensi kerja di tahun ke-00, di tahun ke-1 sebesar 2.500.000 dan di tahun kedua sebesar 3.500.000. Jadi total manfaatnya di tahun ke-0 itu 0, di tahun ke-1 sebesar 6.500.000 dan di tahun kedua sebesar 9.500.000. Untuk selisih total biaya dan total manfaat di tahun ke-0
yaitu 6.500, dan tahun ke-1 5.300.000, dan di tahun kedua 8.200.000. Berdasarkan dari rincian tabel biaya dan manfaat di atas tadi yang sudah diuraikan, maka dapat dilakukan analisis biaya dan manfaat sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan payback period. Metode ini digunakan untuk menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk membayar kembali investasi yang telah dikeluarkan. Adapun perhitungannya sebagai berikut kami uraikan. Nilai investasi sebesar 6.500.000, untuk prosit 1 5.300.000, jadi sisa untuk investasi periode 1 sebesar 1.200.000. PP dengan rumusan 1 tahun ditambah investasi dibagi prosit dikali 12 bulan. Karena dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Lalu dimasukkan angkanya, 1 tahun ditambah 1.200.000 dibagi 9.500.000 dikali 12 bulan. Hasilnya untuk PP menjadi 1 juta. Maksud saya untuk PP menjadi 1 tahun 1 bulan dan 15 hari. Yang kedua dengan ROI. Metode ini digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Metode ini berupa besarnya keuntungan yang mampu diperoleh selama periode waktu yang telah ditentukan untuk menjalankan proyek itu sendiri. Adapun perhitungannya sebagai berikut kami uraikan. Rumusan dari ROI sendiri yaitu total manfaat dikurangi total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jika ROI-nya lebih dari 0, maka proyek dapat diterima. Total manfaat 1 sebesar 6.500.000, untuk total manfaat kedua sebesar 9.500.000. Ditotalkan menjadi 16 juta. Untuk total biaya yang dikeluarkan, untuk biaya ke-0 tadi ada 6.500.000, biaya tahun 1 1.200.000, dan biaya tahun kedua 1.300.000. Untuk total biaya yang dikeluarkan sebesar 9 juta. Lalu angka-angka ini kita masukkan ke dalam rumusan tadi. ROI sama dengan 14.800.000 dikurangi 9 juta dibagi 9 juta dikali 100%. Hasilnya 64,44%. Dari hasil ROI ini sudah menunjukkan lebih dari 0. Maka proyek sistem ini layak digunakan karena proyek sistem baru ini memberi keuntungan sebesar 64,44% dari biaya investasi. Nah, sebab yang ketiga ada analisis kelayakan hukum. Melihat dari segi hukum dan peraturan yang berlaku, pembuatan aplikasi restoran tidak menyimpang dari peraturan atau hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dikarenakan aplikasi ini tidak mengandung penipuan, kejahatan, dan hal-hal yang menyangkut kejahatan yang marak sekali terjadi di Indonesia, dan semua perangkat lunak yang digunakan menggunakan original software, hak ciptanya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu, kami menggunakan sistem operasi Windows 10 Pro Original dan software open source seperti Visual Studio yang bebas digunakan atau dimodifikasi tanpa melanggar hukum. Untuk sebab yang keempat, ada analisis kelayakan operasional. Sistem ini layak diterapkan karena secara operasional sistem ini dapat memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang ada serta membantu sebuah transaksi pemesanan dan pembayaran menjadi lebih mudah, tepat, dan juga akurat. Sebab yang terakhir di bab kedua ini yaitu analisis kelayakan jadwal. Karena jadwal tersebut hanyalah estimasi, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan.
Besarnya kesalahan estimasi adalah pertimbangan kunci. Jika sistem diselesaikan jauh sebelum tanggal perkiraannya, maka bisa saja hal tersebut tidak dapat diterima oleh penerima. Pengukuran kesalahan estimasi adalah kunci keberhasilan. Jika sistem tersebut sederhana atau story point lebih kecil, standar berbasis lokal di mana total waktu pengembangan diukur dalam jam atau hari, maka kesalahan perkiraan atau estimation error yang dibutuhkan untuk perancangan dan implementasi menjadi kecil atau waktu sebenarnya dikurang dengan waktu estimasi. Tetapi jika sistem yang enterprise-wide membutuhkan total waktu atau jadwal dalam tahun, probabilitas kesalahan estimasi yang tinggi semakin besar. Estimasi waktu yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan waktu sistem mencakup estimasi kesalahan estimasi yang lebih besar. Resiko untuk tidak mampu mengikuti jadwal estimasi lebih besar untuk sistem yang besar dan kompleks daripada untuk sistem yang sederhana dan kecil. Karena itu, jadwal-jadwal yang kami buat adalah jadwal yang dapat diterapkan dan juga logis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekanan saya. Silahkan. Oke, saya akan lanjut di sini. Bab 3, identifikasi masalah dan workflow. Nah, identifikasi masalah ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian sasaran dan batasan sistem informasi, yang terdiri dari mengurangi biaya kegiatan restoran, mengurangi pekerjaan pelayan, memudahkan pelanggan untuk memilih menu, memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, memberi pilihan cara membayar kepada pelanggan, kemudian memudahkan pelanggan untuk membayar. Seperti itu. Memudahkan pelanggan juga untuk memanggil pelayan. Itu untuk sasaran sistem. Kemudian untuk batasan sistem, itu ada sistem informasi, yang mana sistem informasi ini hanya dapat digunakan untuk restoran dan mungkin yang semisalnya pemilik restoran, karyawan restoran, dan pelanggan yang sudah dewasa boleh memakai sistem informasi ini. Pelanggan yang masih kecil atau anak-anak sebaiknya tidak memakai sistem informasi ini. Itu batasannya. Kemudian masalah dalam sistem informasi. Nah, masalahnya itu seperti ini. Ada, apakah sistem informasi dapat mengurangi pekerjaan pelayan? Apakah sistem informasi memudahkan pelanggan untuk memilih menu? Apakah sistem informasi memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan? Dan seterusnya. Seperti ini. Biar nggak terlalu panjang, bisa dilihat seperti ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya, identifikasi masalah berupa penyebabnya masalah. Yang pertama itu ada penulisan pesanan yang kurang jelas. Pesanan salah tidak sesuai dengan yang dipesan. Tidak mengetahui ketersediaan menu. Perhitungan pembayaran tidak sesuai. Kemudian pelayanan yang tidak sigap ketika pelanggan datang. Itu identifikasi penyebab masalah. Kemudian di sini ada identifikasi personil kunci. Di sini ada identifikasi personil kunci. Nah, di sini berupa pemilik restoran. Itu akan bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan restoran. Dan manajer operasional akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan restoran. Kepala bagian dapur itu bertanggung jawab terhadap menu yang dijual oleh restoran. Kepala bagian personalia itu bertanggung jawab terhadap pelayanan, kebersihan, dan keamanan restoran. Kemudian kepala bagian keuangan, yaitu bertanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran restoran. Karyawan bagian makanan
bertanggung jawab juga terhadap makanan yang dimasak dan yang akan dihidangkan. Karyawan bagian minuman, ia bertanggung jawab terhadap minuman yang dimasak dan yang akan dihidangkan. Kemudian karyawan bagian kebersihan, ia bertanggung jawab pada kebersihan restoran. Begitupun dengan karyawan bagian keamanan, bertanggung jawab terhadap keamanan restoran. Kemudian karyawan bagian pelayanan, ia bertanggung jawab terhadap pelayanan restoran. Kemudian karyawan bagian pembelian, bertanggung jawab bagian pembelian. Karyawan bagian kasir, ya bertanggung jawab terhadap pemasukan restoran. Kemudian di sini ada workflow. Setelah tadi ada identifikasi masalah, di sini ada workflow. Yang mana di dalam workflow itu ada struktur organisasi. Nah, ini bisa dilihat ada pemilik restoran, kemudian di bawahnya itu ada manajer operasional, kemudian di bawahnya itu ada 3 bagian, kepala bagian dapur, kepala bagian personalia, dan kepala bagian keuangan. Nah, di antara 3 bagian kepala tadi itu terbagi menjadi 2 lagi, masing-masing 2, yaitu untuk kepala bagian dapur ada karyawan bagian makanan, kemudian ada karyawan bagian minuman. Untuk kepala bagian personalia ada karyawan bagian kebersihan, bagian keamanan, dan karyawan bagian pelayanan. Begitupun dengan kepala bagian keuangan, terbagi menjadi 2 lagi. Itu ada karyawan bagian pembelian dan karyawan bagian kasir. Nah, setelah struktur organisasi tadi ada tugas dan peran. Nah, tugas dan perannya itu karyawan sebagai pelayan berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian karyawan bagian dapur dapat pesanan pelanggan. Di sini dapur saya ganti dulu. Kemudian untuk kasir, tugasnya itu sebagai pintu transaksi antara pelanggan dan restoran. Oke, selanjutnya itu ada alur kerja manual. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa aktivitas dari alur kerjanya, ada memilih meja, memesan menu, memproses pesanan pelanggan, dan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada 4 item, ya, 4 bagian. Ada pelanggan, pelayan, dapur, dan kasir. Untuk pelanggan itu ada bagian untuk memesan meja dan tidak memesan meja. Untuk yang memesan meja, yang pertama ya masuk restoran, kemudian konfirmasi pesanan meja, mengantarkan ke meja pesanan atau yang kosong, kemudian menempati meja. Kalau untuk yang tidak memesan meja, ya masuk ke restoran dulu, terus mengantar ke meja pesanan atau yang kosong, lalu menempati meja. Kemudian untuk proses memesan menu, yang pertama yang dilakukan adalah memberikan daftar menu kepada pelanggan. Kemudian kedua, memberi rekomendasi dan memberi tahu promo yang ada. Dan yang ketiga itu memilih menu. Keempat, mendapat pesanan pelanggan. Yang kelima, ada memproses pesanan pelanggan. Lalu proses selanjutnya itu memproses pesanan pelanggan. Di sini untuk bagian dapur, yang pertama dilakukan adalah menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan untuk memasak pesanan pelanggan. Yang ketiga, itu memasak pesanan. Seperti itu pesanan pelanggan. Yang keempat, menyiapkan pesanan di piring. Yang kelima, memanggil pelayan. Lalu yang keenam, itu bagian pelayan. Tugasnya pelayan nih, mengambil pesanan yang siap disajikan. Yang ketujuh, menyajikan ke pelanggan. Seperti itu. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pembayaran.
Di sini itu memanggil memanggil pelayan. Ini berlaku untuk yang memesan meja maupun yang tidak memesan meja ya. Kemudian yang kedua, membawa bil pembayaran. Yang ketiga, memberikan bil kepada pelanggan. Yang keempat, memberikan uang kepada pelayan. Dan yang kelima, itu membawa uang ke kasir. Yang keenam, menyetak nota. Ini tugasnya siapa ini? Kasir. Yang ketujuh, memberikan nota kepada pelayan. Yang delapan, memberikan nota kepada pelanggan. Dan yang sembilan, meninggalkan restoran. Nah, untuk alur kerjanya dengan flowchart itu seperti ini, bersama yang saya jelaskan tadi. Tapi saya jelaskan ulang aja, nggak apa. Yang pertama itu proses memilih meja. Di sini ada 3 bagian ya. Pelanggan yang dengan memesan meja, pelanggan tanpa memesan meja, dan karyawan. Nah, untuk yang memesan meja, dia akan masuk ke restoran pelanggannya, lalu konfirmasi. Kemudian langkah selanjutnya itu mengecek daftar pesanan meja, lalu mengantarkan meja pesanan atau meja yang kosong. Kemudian itu dilakukan oleh karyawan ya. Kemudian mengantarkan ke tempat meja, menempati meja dan menempati meja seperti itu. Kemudian memesan menu. Di sini ada tiga item: pelanggan, pelayan, dan dapur. Itu 3 user. Untuk pelayan, dia akan memberikan daftar menu kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya memberikan rekomendasi menu dan memberitahu promo yang ada kepada pelanggan, sehingga pelanggan bisa memilih menu. Kemudian ketika pelanggan itu memilih menu, memberikan kepada pelayan, akhirnya pelayan mendapatkan pesanan pelanggan. Lalu ketika pelayan sudah mendapatkan pesanan pelanggan, ya, dia memberitahu kepada dapur untuk memproses pesanan pelanggan. Untuk memproses pesanan itu ada 2 bagian atau 2 user di sini. Itu pelayan dan dapur. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh dapur itu menerima pesanan pelanggan, menerima lalu menyiapkan alat dan bahan untuk memasak pesanan pelanggan. Kemudian memasak pesanan pelanggan, lalu menyiapkan pesanan di piring, kemudian memanggil pelayan. Nah, setelah dapur ini memanggil pelayan, si pelayannya pun mengambil pesanan yang siap disajikan, lalu menyajikannya ke pelanggan. Seperti itu. Kemudian proses selanjutnya itu pembayaran. Nah, di sini ada tiga bagian juga: pelanggan, pelayan, dan pelayan. Nah, untuk pelanggan, dia akan memanggil pelayan lalu membawakan bil pembayaran kepada pelayan, memberikan bil pembayaran kepada pelayan, kemudian memberikan bil kepada pelanggan. Seperti terus ketika pelayan ini memberikan bil kepada pelanggan, si pelanggan memberikan uang kepada pelayan. Kemudian pelayan membawakan uang ke kasir. Lalu si pelayan mencetak nota, lalu memberikan nota kepada pelayan. Kemudian si pelayan tadi memberikan nota kepada pelanggan dan meninggalkan restoran.
Sekarang bab 4 yaitu tentang analisis kelemahan sistem. Nah, di sini ada beberapa kolom, faktor, departemen, tugas, dan hasil analisis. Pertama kita bahas tentang performance-nya. Performance-nya itu untuk kolom departemen bagian administrasi. Tugasnya itu mengerjakan tugas administrasi seperti pencatatan, laporan keuangan, keuntungan, gaji, dan sebagainya. Kemudian dari kolom hasil analisis, di sini ada dua, yaitu masalah dan solusi. Masalah yang didapatkan yaitu pemesanan menu dilakukan secara manual dengan menemui pelanggan, kemudian menanyakan pesanan dan penulisan pada kertas yang memerlukan waktu dan butuh pembenaran dalam pemesanan. Kemudian solusinya, dibuatlah sistem dengan daftar menu yang tersedia, yaitu berbasis mobile, sehingga pelanggan dapat memilih pesanan yang tersedia dengan spesifikasi makanan yang lengkap. Nah, terus untuk bagian information, lebih tepatnya ke bagian transaksi. Tugasnya yaitu mengerjakan aktivitas transaksi pesanan dan pembayaran. Kemudian hasil dari analisisnya, untuk masalahnya, pembayaran yang dilakukan harus datang ke kasir langsung atau memanggil pelayan yang kadang-kadang sedang melakukan tugas lain dan harus menunggu atau mengantri. Kemudian solusinya itu dibuatlah fitur panggil pelayan di mana terdapat opsi bayar tunai maupun debit atau kredit. Terus masalah yang kedua, petugas harus menulis ke dalam buku catatan hal-hal yang berkaitan dengan pesanan seperti nama makanan, jumlah makanan, dan disediakan seperti apa. Kemudian solusinya, dibuatlah sistem pemesanan dengan spesifikasi makanan yang lengkap sehingga pelanggan dapat memilih menu dan menuliskan deskripsi masakan sesuai yang diinginkan. Untuk yang ekonomi, bagian administrasi. Tugasnya yaitu melakukan aktivitas berkaitan dengan pembayaran. Nah, masalahnya di sini itu perhitungan pembayaran yang dilakukan secara manual, rentan terjadi manipulasi. Nah, untuk solusinya dibuatlah sistem informasi dengan fitur kalkulator. Harga pemesanan secara otomatis dihitung, maksudnya by system, sehingga data harga yang dimasukkan lebih akurat dan transparan. Kemudian kontrol. Nah, sini bagian stok ya. Tugasnya yaitu menampilkan ketersediaan makanan. Lalu dari hasil analisis, masalah yang terjadi yaitu pelanggan harus melihat pada papan informasi untuk melihat ketersediaan stok yang sedang tidak tersedia. Nah, untuk solusinya dibuatlah sistem dengan fitur di mana menampilkan stok mana saja yang sedang tersedia dan tidak. Kemudian untuk efisiensi. Nah, bagian transaksi ini ya. Tugasnya itu mengerjakan aktivitas transaksi. Nah, dari hasil analisis, masalahnya yaitu dalam melakukan transaksi membutuhkan waktu yang lama. Dan solusinya dibuatlah sistem fitur yang membantu seseorang operator agar dapat menangani setiap proses transaksi menjadi lebih efisien. Kemudian service, bagian administrasinya. Tugasnya yaitu melakukan aktivitas administratif. Kemudian dari hasil analisis, masalah yang terjadi yaitu menyampaikan kritik dan saran. Nah, solusi yang ditawarkan di sini yaitu dibuatlah sistem dengan fitur kolom feedback atau memberi informasi media sosial. Seperti itu. Oke, teman-teman, saya akan lanjut di sini bab 5 tentang analisis kebutuhan sistem. Nah, analisis kebutuhan sistem di sini ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu terdiri dari yang pertama, sistem itu harus dapat melakukan entry menu.
Nah, di dalamnya itu ada dua user, yaitu pelanggan dan operator. Nah, fitur yang disediakan untuk pelanggan di sini yaitu sistem dapat menampilkan daftar menu dan biaya. Kemudian sistem dapat menampilkan menu yang tersedia. Nah, untuk yang operator, fiturnya itu sistem dapat menambahkan menu baru dengan memasukkan nama, makanan, dan biaya. Kemudian sistem dapat melakukan update menu dengan mengganti menu maupun menghapus menu yang tersedia. Kemudian sistem dapat mengupdate ketersediaan menu. Kemudian yang kedua, sistem itu harus dapat melakukan pendataan pesanan. Nah, di sini ada dua user juga, yaitu pelanggan dan operator. Nah, fitur yang disediakan untuk pelanggan itu terdiri dari sistem dapat menambahkan pesanan dengan memasukkan paket atau menuliskan nama makanan dan jumlah yang dibutuhkan. Sistem dapat menampilkan biaya yang perlu dibayarkan. Kemudian sistem dapat menampilkan metode pembayaran. Kemudian di sini fitur yang disediakan untuk operator, yaitu sistem dapat menerima pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Kemudian sistem dapat mencetak slip pembayaran atau nota. Dan yang ketiga itu ada sistem harus dapat melakukan laporan keuangan secara otomatis. Nah, di sini ada dua juga, pelanggan dan operator. Untuk fitur yang disediakan untuk pelanggan yaitu sistem bisa mengetahui teman-teman apakah pelanggan itu sudah melakukan transaksi atau belum, seperti itu. Kemudian untuk yang operator, sistem itu bisa mencatat semua transaksi pesanan, dan sistem dapat memasukkan jumlah pesanan yang telah dilakukan. Sistem dapat mencatat tanggal transaksi. Sistem juga bisa mengupdate stok yang dikeluarkan, bisa mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dan untuk apa biaya tersebut. Sistem juga bisa dapat mengetahui jumlah dana yang digunakan untuk restock menu. Sistem juga dapat mengetahui atau mengecek jumlah laba. Sistem dapat menampilkan laporan transaksi. Sistem juga dapat mengekspor laporan ke dalam bentuk PDF. Kemudian kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan non fungsional di sini ada beberapa fitur teman-teman, yaitu fitur operasional, kinerja, keamanan, dan informasi. Nah, untuk yang operasional itu terdiri dari operator yang terdiri dari sistem operasi yaitu Windows 10 Pro. Kemudian prosesor yaitu Intel Core i5 400. Kemudian sini ada RAM-nya 8 GB, hard disk 1 GB, VGA MSI GTX 750 Ti 2 GB, DDR5 128 byte. Kemudian fitur yang diberikan untuk kinerja yaitu waktu transaksi pemesanan dibatasi 10 menit. Pelanggan disarankan memiliki smartphone untuk mempercepat transaksi. Kemudian untuk yang keamanan, operator selalu mengaktifkan antivirus agar selalu terhindar dari virus. Kemudian sistem database-nya dilengkapi dengan password. Kemudian mengecek apakah terjadi bug atau tidak sebelum aplikasi dipublikasikan. Kemudian informasi. Nah, informasi di sini ada dua juga, yaitu mencantumkan link petunjuk penggunaan aplikasi untuk pelanggan. Bismillah. Sekarang kita masuk ke bab 6. Saya Fauzul Islam Ramadan yang insya Allah akan menjelaskan ya. Bab 6 ini berjudulkan pemodelan proses. Kita langsung saja. Di sini bab 6 berisi tentang DFD. Yang pertama adalah DFD level context. Di sini ada entity pelanggan, kasir, dapur, pelayan. Kemudian prosesnya adalah sistem informasi restoran. Pelanggan ini dengan proses ini memiliki output, yaitu
cari meja, memesan transaksi pembayaran, kemudian mendapatkan input meja, hasil dari cari meja, kemudian daftar menu dari memesan, kemudian pesanan dari memesan, kemudian nota pembayaran dari transaksi pembayaran. Kemudian ke pelayan. Pelayan di sini memiliki output yaitu meja, kemudian daftar pesanan pelanggan, bill, dan uang bayar pelanggan. Jadi proses cari meja, memesan, dan transaksi pembayaran si pelanggan ini nantinya akan ditangani oleh si pelayan. Kemudian input dari proses ini ke pelayan adalah bill pembayaran. Pelayan ini nanti akan mengambil bill pembayaran dari kasir. Kemudian kita masuk ke dapur. Dapur di sini dia mendapatkan input daftar pesanan. Daftar pesanan ini dari proses memesannya si pelanggan ini. Kemudian dia mengeluarkan output yaitu pesanan pelanggan. Dia membuat pesanan pelanggan, kemudian memberikannya kepada si pelanggan, kemudian mengeluarkannya, dan kemudian kita masuk ke kasir. Kasir di sini ada input uang bayar pelanggan, kemudian cetak nota pembayaran. Kita lanjut ke DFD berikutnya yaitu level 0. Di level 0 ini yaitu penjabaran dari yang sebelumnya yaitu konteks. Di sini masih sama, ada pelanggan, pelayan, dapur, dan kasir. Kemudian prosesnya di sini ada 3 yaitu cari meja, pemesanan, pembayaran, kemudian ada database yaitu menu, produk dijual, dan penjualan. Nah, di sini cari meja ini menjelaskan proses cari meja pelanggan tadi, yaitu cari pelanggan melakukan output cari meja, kemudian mendapatkan meja, kemudian untuk pemesanan yaitu pelanggan memberikan daftar pesanan, kemudian mendapatkan pesanan. Dia sebelumnya mendapatkan daftar menu. Kemudian pelanggan memberikan daftar pesanan, kemudian dia mendapatkan pesanan. Kemudian pelayan dia menunjuki meja buat si pelanggan dari proses cari meja tadi. Kemudian pelayan memberikan daftar pesanan untuk pelanggan agar dia bisa memilih menu. Pelayan memberikan daftar menu untuk pelanggan agar pelanggan bisa memilih menu. Kemudian pelayan menerima daftar pesanan dari pelanggan, kemudian dari pesanan yang diberikan masuk ke proses pemesanan ini tadi diberikan kepada dapur. Kemudian dapur memberikan pesanan pelanggan ke proses pemesanan. Kemudian dari proses pemesanan ini dia dibawa pelayan ke pelanggan. Untuk pembayaran sebelumnya pelayan akan mengambil bil pembayaran ke kasir, yaitu ini cetak bil pembayaran. Kemudian bil pembayaran akan diberikan ke pelanggan. Kemudian sebelum mencetak bil pembayaran ini, agar bisa mencetak bil pembayaran, pelayan akan memberikan daftar pesanan yang dipesan oleh si pelanggan. Ini dia. Kemudian setelah itu, maka pelayan akan memberikan bil pembayaran ke pelanggan. Kemudian pelanggan memberikan uang. Setelah diberikan uang, pelayan yang akan menerima uang tersebut, kemudian masuk ke pembayaran, kemudian diberikan ke kasir, dan kasir melakukan cetak nota. Uang bayar pelanggan masuk ke kasir, kemudian cetak nota, kemudian nota diberikan ke pelayan, kemudian pelayan akan memberikannya ke pelanggan. Nah, dalam proses pemesanan tadi, untuk bisa
mendapatkan menu daftar menunya, diambil daftar menu dari database menu, yaitu ada nama menu, harga, stok, dan promo yang ada pada menu tersebut. Kemudian pada proses pembayaran, untuk menyimpan histori penjualannya, maka dimasukkan ke tabel penjualan. Di sini dia akan menyimpan histori penjualannya. Kemudian di sini adalah menu yang terjual, produk yang terjual pada penjualan ini. Kemudian ke DFG pemesanan level 1, yaitu penjabaran untuk pemesanan, proses pemesanan. Di sini yang pertama pengambilan daftar menu. Pengambilan daftar menu ini yang pertama adalah pelayan mengambil daftar menu. Daftar menu didapatkan dari database menu, nama, harga, stok, promo. Kemudian pelayan memberikan daftar menu ke proses pemberian daftar menu, kemudian pelanggan mendapatkan daftar menu tersebut. Kemudian setelah pelanggan mendapatkan daftar menu dan memilih, pelanggan memberikan daftar pesanan ke penerimaan daftar pesanan. Kemudian daftar pesanan diberikan ke pelayan. Setelah itu, pelayan memberikan pesanan pelanggan ke proses pemberian pesanan pelanggan ini. Pesanan pelanggan. Sebelumnya daftar pesanan diberikan pelanggan memberikan daftar pesanan. Kemudian pelayan membawa daftar pesanan tersebut ke pemberian daftar pesanan di dapur, yaitu daftar pesanan. Kemudian dapur memberikan pesanan pelanggan ke proses pengerjaan pesanan. Kemudian pesanan pelanggan didapatkan oleh si pelayan. Kemudian pelayan memberikan pesanan pelanggan ke proses pemberian pesanan. Kemudian pemesanan pelanggan ini diberikan ke pelanggan. Kemudian ke pembayaran level 1. Di sini yang pertama adalah ke pelayan lagi. Pelayan dia memberikan daftar pesanan ke cetak bil pembayaran. Kemudian kita masuk ke pembayaran level 1. Yang pertama di sini pelayan melakukan pemberian daftar pesanan ke proses cetak bil pembayaran. Kemudian dari proses ini kasir mendapatkan daftar pesanan dan melakukan cetak bil pembayaran. Kemudian setelah kasir melakukan cetak bil pembayaran, proses ini memberikan pelayan input yaitu bil pembayaran. Kemudian bil pembayaran tadi diberikan oleh pelayan ke proses pemberian bil pembayaran dan pelanggan mendapatkan bil pembayaran dari proses tersebut. Setelah mendapatkan bil pembayaran ini, pelanggan kemudian membayarkan uang ke proses penerimaan uang yang diterima oleh pelayan. Kemudian pelayan memberikan uang tadi ke kasir. Setelah kasir mendapatkan uang dan daftar pesanan sebelumnya, kemudian kasir melakukan cetak nota dan kasir mendapatkan nota. Kemudian nota yang diterima kasir ini diberikan ke pelayan melalui proses pemberian nota ke pelayan. Kemudian nota diterima ke pelayan. Setelah pelayan menerima nota, kemudian nota diberikan ke pelanggan melalui proses 3.7, yaitu pemberian nota ke pelanggan. Pada waktu cetak nota inilah yang proses terjadinya pencatatan histori penjualan. Kemudian kita selanjutnya masuk ke bab 7, yaitu pemodelan data. Rancangan basis data yang database RDMS yang di sini saya pilih yaitu adalah MySQL, dikarenakan open source dan sampai saat ini pada waktu saya menulis ini dulu di laporan tersebut, MySQL menduduki peringkat kedua sebagai DB engine paling populer
Ditambah saya melakukan pencarian di internet. Bila sumber data saya benar valid, maka Facebook, YouTube, dan Twitter menggunakan MySQL sebagai database mereka. Kemudian di sini ERD, Entity Relationship Diagramnya. Di sini ada entity-nya, ada dapur, pesanan, login, pelayan, status pemesanan, diskon, pelanggan, kasir, penjualan, promo, produk terjual. Di sini yang garis 2 ini berarti dia adalah satu one, sedangkan yang garis 3 ini yaitu adalah many. Jadi ini hubungan adalah one to many. Seperti ini, ada satu menu, kemudian produk yang ada di dalam menu tersebut ada banyak. Kemudian ini ada satu promo, kemudian menu yang di menu promo ini bisa diaplikasikan ke banyak menu. Kemudian entity relationship diagram atau ERD. Di sini ada gambar-gambar tabel-tabel dan garis yang menghubungkan antara tabel-tabel tersebut. Untuk yang bergambarkan garis 2 ini berarti adalah one, sedangkan yang banyak ini adalah many. Sehingga antara dua tabel ini hubungannya yaitu adalah one to many. Kemudian contohnya yaitu ini produk dijual, yaitu adalah tabel untuk menyimpan daftar produk-produk yang sudah terjual pada proses penjualan. Di sini di dalam produk dijual ini ada banyak menu yang dijual. Ada satu buah menu yang dijual beberapa kali. Kemudian ada promo. Di sini ada satu promo, contoh beli satu dapat satu gratis satu, bisa diterapkan ke banyak promo, ke banyak menu. Kemudian ada status pemesanan, contoh seperti sedang diproses, bisa diterapkan ke banyak pesanan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke struktur table. Dan struktur table ini ada nomor, yaitu kemudian nama kolom, tipe data, label, mandatory, null atau not null, kemudian primary key atau foreign key. Nah, pada tabel pelanggan ini ada ID yang menunjukkan yang bekerja sebagai primary key dan bersifat harus unik pada setiap recordnya. Kemudian di sini ada jenis kelamin, di sini pakai char, labelnya hanya satu karena kemungkinan jenis kelamin hanya dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Jadi mungkin bisa dibuat F untuk female, M untuk male, P untuk perempuan, L untuk laki-laki. Kemudian untuk yang berikutnya ada image, yaitu untuk blob, yaitu tipe datanya yaitu blob, yaitu binary large object. Kemudian di tabel berikutnya yaitu pelayan. Di sini bedanya hanya satu, yaitu gaji, yaitu jumlah gaji si pelayan ini. Kemudian berikutnya yaitu promo. Di sini promo ada 3 ID, nama dan deskripsi. Yang ini tipe varchar. Kemudian beda label, ID-nya 20, nama 50. Kemudian untuk deskripsi di sini dia no label. Sehingga untuk promo yang diberikan hanya cukup untuk diberikan namanya saja dan ID. Untuk deskripsinya dia opsional, bisa diberikan atau tidak. Kemudian ada diskon untuk diskon, jumlah diskon yang diterapkan pada menu. Di sini ada menu, ada promo ID, diskon ID. Ini adalah foreign key dari promo dan diskon. Kemudian di sini ada tipe-tipenya, harga, stok, image, gambar untuk menu, gambar menunya, makanan atau minumannya. Kemudian
tabel status pemesanan seperti tadi sedang diproses atau belum diproses atau sudah selesai yang diterapkan ke pesanan melalui status pesanan ini. Ini adalah foreign key ke ID status pesanan. Kemudian ini ada pelanggan ID, yaitu adalah pelanggan yang memesan. Kemudian menu ID, yaitu menu yang dipesan. Kemudian ada dapur. Dapur di sini memakai composite primary key. Jadi primary key-nya lebih dari satu tabel, satu kolom. Di sini primary key-nya gabungan dari dua kolom, yaitu pelayan ID dan pesanan ID yang bekerja sebagai foreign key juga, yaitu dari parent table pelayan dan pesanan. Pelayan ID ke parent key pelayan ID di tabel pelayan dan pesanan ID di pesanan. Kemudian ada kasir. Di sini kasir hanya satu kolom saja, yaitu pelayan ID. Jadi tabel kasir ini hanya untuk mengelompokkan atau membedakan pelayan mana yang bekerja sebagai kasir. Kemudian penjualan. Penjualan di sini dicatat ada tanggal pembayaran, tipe datanya date, dia mencatat tanggal terjadinya penjualan ini, transaksi ini. Kemudian kasir ID, yaitu yang bertugas melakukan menangani penjualannya ini, dan pelanggan ID. Kalau yang pelanggan ID ini untuk pelanggan mana yang melakukan pembelian. Di sini no label pelanggan ID-nya, bisa tanpa pelanggan, jadi bisa mungkin kalau untuk umum tanpa pencatatan pelanggan, bisa tanpa dimasukkan ID di kolom terakhirnya ini. Kemudian ada produk dijual. Produk dijual ini adalah untuk mencatat menu-menu apa saja yang dijual pada waktu terjadinya penjualan. Di sini ada penjualan ID, di sini memakai composite primary key juga. Kemudian penjualan. Jadi menu-menu ID ini nanti contoh yaitu adalah penjualan ID ber-ID-kan satu pada penjualan bertipekan satu ini nanti ada menu-menu yang dijual, contohnya menu ID 1, menu ID 2, menu ID 3, jadi bisa lebih daripada satu menu yang dilakukan yang dicatat pada satu penjualan. Kemudian harga, di sini harga menu pada terjadinya penjualan tersebut, transaksi tersebut. Sehingga kenapa di sini dicatat, yaitu agar bila kemudian hari atau kemudian waktu terjadi sebuah perubahan harga pada menu tersebut, maka masih memiliki catatan harga pada terjadinya penjualan, harga menu pada terjadinya penjualan pada waktu tersebut. Kemudian login, di sini ada login pelayan ID dan password. Untuk pelayan ID ini merujuk ke parent table pelayan, di sini yaitu kolom ID yang bekerja sebagai primary key dan foreign key. Kemudian ada password. Lebarnya sama-sama 20. Nah, sekarang saya lanjut ke bab 8, yaitu perancangan antarmuka. Nah, di sini yang pertama ada penjelasan tentang menu, yaitu halaman depan atau home. Di sini ada tulisan "Selamat datang di restoran kami". Kemudian ada fitur gambar, ya semacam animasi gitulah. Animasi. Terus ada tulisan "Apa yang Anda ingin makan hari ini?". Nah, itu ada tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada button "Ayo makan". Nah, "Ayo makan" ini button yang ketika diklik itu akan muncul halaman login dan register akun jika dia belum mempunyai akun. Kemudian fitur yang berikutnya itu halaman login. Halaman login di sini terdiri dari username dan password. Di sini ada kotak input text, terus ada button login, terus ada link untuk registrasi jika pelanggan itu belum mempunyai akun.
Kemudian fitur yang berikutnya itu ada halaman daftar. Di sini ada sama teman-teman, ada teks input, kemudian ada button register. Sini ada petunjuk, silakan isikan di identitas Anda untuk melanjutkan pemesanan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada dashboard customer. Nah, di sini ada tertera icon semacam icon profile gitu, teman-teman. Nah, icon ini icon dan nama ini akan muncul secara otomatis ketika pelanggan itu daftar akun. Kemudian di bawahnya itu ada ID pelanggannya. Nah, ID ini juga akan dibuat secara otomatis oleh sistem setelah pelanggan itu daftar akun, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada button selanjutnya. Nah, button selanjutnya ini ketika diklik itu akan menuju ke menu restoran. Kemudian di bawahnya itu ada semacam navigasi gitu, teman-teman, navigasi icon, yang mana di sini ada 3. Ada navigasi icon profile untuk menampilkan profil pelanggan. Kemudian ada navigasi keranjang untuk menampilkan jumlah pesanan. Seperti itu. Kemudian fitur selanjutnya ada halaman menu. Di sini tertera juga navigasi, teman-teman, navigasi icon, yaitu ada navigasi icon makanan, diskon, minuman, dan promo. Nah, yang mana ketika navigasi ini diklik itu akan memunculkan menu-menu, baik itu menu makanan, diskon, minuman maupun promonya. Kemudian di bawahnya itu ada menu favorit. Nah, di bawahnya itu juga masih ada navigasi. Kemudian fitur selanjutnya itu ada menu makanan. Menu makanan di sini terdiri dari image atau gambar dari makanan tersebut. Kemudian ada tulisan nama makanan tersebut, ada ratingnya juga. Terus ada stok makanan tersebut. Ini baru listnya ya, teman-teman. Jadi ini kalau diklik itu akan muncul ke menunya, menu detailnya. Ini baru sekedar listnya saja. Begitupun dengan menu minuman, sama seperti yang tadi, teman-teman, menu makanan. Ketika diklik ya akan muncul detail minumannya. Kemudian di sini ada fitur promo. Promo di sini dengan kode dipromoin aja, hampir sama dengan sebelumnya. Kemudian di sini ada fitur menu diskon. Nah, di sini ada teks input juga, teman-teman, teks input, terus ada kode promonya. Di sini ada button juga, button gunakan sekarang. Nah, kalau button ini diklik itu akan otomatis mendapat harga diskon atau promo, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada menu detail makanan. Di sini juga ada gambarnya, terus ada nama dari makanan tersebut, harga, dan ratingnya. Kemudian ada jumlah stoknya juga, teman-teman. Nah, di sini juga ada instruksi tambahan, semisal ingin pakai cabai atau pakai bawang saja atau gimana, terserah di situ. Kemudian di sini ada button tambah sama kurangi jumlah dari pesanannya. Ini ada link juga, link untuk tambah promo atau diskon. Button tambahkan ke keranjang. Nah, kalau button ini diklik itu akan secara otomatis muncul ke menu detail pesanan atau keranjang. Nah, di sini ada semacam kotak kontainer gitu, teman-teman, yang merangkum dari pesanannya. Kemudian di bawahnya itu ada subtotal dari jumlah pesanannya. Contohnya di sini itu 38.000. Kemudian ketika pelanggan itu tadi mencantumkan promo atau diskonnya,
itu secara otomatis akan mengurangi biaya subtotalnya tadi. Nah, sehingga total harga yang dibayarkan itu sebesar 19.000. Kemudian di bawahnya itu ada button pesan sekarang. Nah, ketika button tadi itu diklik, maka akan muncul menu proses. Nah, di sini ada image atau gambar juga. Kemudian ada tulisan mohon menunggu, pesanan Anda sedang kami proses. Nah, di bawahnya itu ada loading bar. Kemudian ada tulisan klik tombol selanjutnya untuk melakukan proses pembayaran. Di bawahnya itu ada button selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada fitur menu pembayaran. Di sini bebas mau pilih metode pembayaran seperti apa. Nah, di sini diberikan dua metode, yaitu tunai dan transfer. Di sampingnya itu ada semacam on off nya gitu. Dan selanjutnya ada menu profile. Profile di sini itu terdiri dari image, kemudian nama, jenis kelamin, alamat, dan ID. Nah, yang mana nanti tampilannya itu seperti ini, teman. Ada kotak terus ada namanya. Kemudian yang selanjutnya ada menu dashboard admin atau pelayan. Di sini ada navigasi icon. Ketika diklik akan muncul berapa gajinya, apa saja pesanannya, dan laporan keuangannya. Kemudian ini ada menu list pesanannya, terdiri dari image atau foto, nama, dan ID. Simpelnya itu hampir sama, teman-teman, dengan data yang dipesan oleh pelanggan tadi. Itu sama persis muncul di tampilan pelayan atau admin. Sama detail pesanannya pun seperti itu. Kemudian di sini ada menu slip gaji. Ada gambar, terus nama, jenis kelamin, alamat, ID-nya, terus jumlah gajinya. Seperti itu. Kemudian ada menu laporan keuangan. Sini terdiri dari hari atau tanggal, nomor ID, total yang dibayarkan, kemudian metode pembayaran, total penjualan atau hari. Kemudian di sini ada UI flow-nya, teman-teman. Alurnya. Jadi ketika awalnya kan menu selamat datang tuh, ketika button ayam makannya diklik, itu akan muncul ke menu login, halaman login. Kemudian jika dia belum mempunyai akun, akan menuju ke daftar atau registrasi akun. Ketika sudah diregistrasi akan muncul menu profilnya gitu, teman-teman, dashboard. Kemudian ada menu restoran. Ketika menu navigasinya itu diklik, akan masing-masing menuju ke makanan, minuman, atau promo ataupun diskonnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ketika di menu restorannya itu diklik, contohnya itu dia ingin memesan es campur. Nah, itu akan muncul detailnya. Nah, sini detail menu restoran. Seperti itu. Kemudian ketika dia ingin menambahkan promo, akan muncul halaman promo atau diskon. Kemudian ada detail pesanannya, sehingga ketika dia klik button pesan sekarang akan tampil proses di situ, halaman proses. Nah, kemudian ketika dia mengklik button selanjutnya, itu akan ditawarkan pilih metode pembayaran seperti apa, tunai atau transfer, seperti itu. Kemudian sini halaman login untuk admin dan pelayan. Nah, sini ada profilnya. Ketika dia login itu muncul profil akun. Kemudian ada
navigasinya, dashboard lah, navigasi untuk admin dan pelayan seperti itu. Terus ini akan muncul ketika dia masing-masing mengklik icon navigasi itu, akan muncul, contohnya dia klik gaji, ya akan muncul detail gajinya. Ketika dia mengklik data pesanan, akan muncul detail pesanannya. Ketika dia klik laporan keuangan, nah akan muncul detail laporan keuangannya seperti itu. Mungkin sekian dari saya.